Kenalkan, nama saya Tara Tafiarliansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai akuntansi perusahaan manufaktur yang terdiri atas karakteristik khusus perusahaan manufaktur, aktivitas rutin perusahaan manufaktur, kemudian terminologi biaya, selanjutnya biaya dan beban, dan terakhir klasifikasi biaya tersebut. Yang pertama, kita membahas mengenai karakteristik khusus perusahaan manufaktur. Proses produksi yang kompleks. Perusahaan manufaktur seringkali menghadapi proses produksi yang kompleks, terutama jika mereka menghasilkan produk yang dengan tingkat kekompleksan yang tinggi. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terperinci, pengaturan yang rumit, dan pemrosesan yang berulang-ulang untuk mencapai produk yang jadi. Kemudian yang kedua, investasi modal yang besar. Perusahaan manufaktur membutuhkan investasi modal yang signifikan. Dalam ini, infrastruktur peralatan dan mesin, serta teknologi yang memerlukan biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasokan yang kompleks. Perusahaan manufaktur terlibat dalam manajemen rantai pasokan yang kompleks, terutama jika mereka memiliki pemasok dan pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Yang keempat, produksi yang tahan lama atau memiliki siklus yang panjang, yaitu banyak perusahaan manufaktur memproduksi produk yang tahan lama atau memiliki siklus hidup yang panjang, misalnya mobil, peralatan rumah tangga, peralatan industri yang bertahan hingga bertahun-tahun. Dan yang terakhir, standar keamanan dan kepatuhan yang ketat. Perusahaan manufaktur harus mematuhi standar keamanan yang ketat untuk melindungi karyawan, lingkungan, serta konsumen. Mereka perlu memastikan bahwa proses produksi mereka aman, peralatan sesuai dengan standar keselamatan, dan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan yang selanjutnya kita akan membahas aktivitas rutin perusahaan manufaktur. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, di mana perusahaan manufaktur harus mengidentifikasi dan memesan bahan baku yang akan diperlukan dalam produksi. Selanjutnya manajemen inventaris. Perusahaan manufaktur harus mengelola inventaris mereka dengan cermat. Ini melibatkan pemantauan stok bahan baku, suku cadang produk yang jadi. Kemudian proses produksi. Aktivitas utama dalam suatu perusahaan manufaktur adalah menjalankan proses produksi mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Yang keempat, pengendalian kualitas. Perusahaan manufaktur harus menjaga standar kualitas tinggi produk-produk yang mereka. Yang kelima, pemeliharaan peralatan. Peralatan dan mesin dalam perusahaan manufaktur memerlukan pemeliharaan rutin agar kondisinya tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, pengemasan dan pengiriman. Setelah produk diproduksi, perusahaan hendaklah mengirim barang yang telah selesai kepada para konsumen. Kemudian ada pengeluaran terkait dengan aktivitas perusahaan manufaktur, antara lain yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, biaya operasional pabrik, biaya pemeliharaan peralatan, biaya pengemasan dan pengiriman, dan yang terakhir biaya pengendalian kualitas. Kita akan membahas mengenai terminologi biaya dalam perusahaan manufaktur. Terminologi biaya ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai jenis biaya yang terkait dengan operasional perusahaan manufaktur tersebut. Biaya ini terdiri atas yang pertama biaya bahan baku, yaitu biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini terkait dengan upah tunjangan karyawan yang secara langsung terlibat dalam produksi barang tersebut. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya ini termasuk biaya tidak langsung terkait dengan produksi tetapi dibebankan kepada produk tersebut. Yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang terkait dengan upah dan tunjangan karyawan yang tidak langsung terlibat dalam produksi barang. Yang kelima, biaya overhead tidak langsung, biaya yang terkait dengan kegiatan operasional umum perusahaan tetapi tidak dapat langsung dikatakan dengan produk tertentu. Yang keenam, biaya produksi merupakan biaya keseluruhan yang terkait dengan produksi barang tersebut. Yang ketujuh, biaya kualitas, yaitu biaya yang terkait dengan pengendalian kualitas produk. Yang kedelapan, biaya distribusi, biaya yang terkait dengan kegiatan pengemasan, pengiriman, dan distribusi produksi ke pelanggan. Yang kesembilan, biaya persediaan, yaitu biaya yang terkait dengan penyimpan persediaan barang jadi atau bahan baku. Ini mencakup biaya penyimpanan, asuransi persediaan, dan biaya lain-lain. Yang terakhir, biaya overhead terkait pesanan, biaya yang secara langsung terkait dengan pesanan atau proyek tertentu. Ini mencakup biaya khusus yang terkait dengan persiapan mesin, pengaturan produksi, dan pengiriman khusus untuk diperlukan dalam pesanan. Kita akan membahas mengenai biaya dan beban pada perusahaan manufaktur.
Penting untuk membedakan antara biaya dan beban karena pengelompokan dan perlakuan akuntansi yang berbeda diterapkan pada keduanya. Biaya kapitalisasi sebagai bagian dari aset yang dapat sebagai biaya ketika produk dijual atau digunakan, sementara beban diakui sebagai pengeluaran saat terjadinya aktivitas tersebut. Perusahaan manufaktur menggunakan informasi tentang biaya dan beban ini untuk menghitung kinerja keuangan mereka, mengelola inventaris, mengambil keputusan strategis terkait operasional mereka. Kemudian yang pertama kita membahas biaya. Biaya merujuk pada pengeluaran yang langsung terkait dengan produksi barang atau jasa. Biaya ini dapat dikaitkan langsung dengan unit produksi yang dihasilkan. Beberapa contoh dalam perusahaan manufaktur meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya ini diperhitungkan dalam proses menghitung harga pokok produksi dan nilai persediaan produk jadi. Yang selanjutnya kita membahas mengenai beban. Beban merujuk pada pengeluaran yang tidak dapat langsung dikaitkan dengan produksi barang atau jasa yang spesifik. Beban umumnya terkait dengan kegiatan operasional umum perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, beberapa contoh beban termasuk beban administrasi umum, biaya pemasaran dan penjualan, biaya riset dan pengembangan, biaya keuangan dan pinjaman. Beban ini termasuk dalam perhitungan harga pokok produksi, namun dibebankan sebagai pengeluaran operasional dalam laporan laba rugi. Terakhir, pada kesempatan kali ini kita akan mengklasifikasikan biaya pada perusahaan manufaktur. Hampir mirip seperti yang di atas tadi. Klasifikasi biaya ini terdiri atas biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kualitas, biaya distribusi atau biaya yang terkait dengan kegiatan pengemasan, pengiriman, dan distribusi, kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan, yaitu pemeliharaan perbaikan mengenai peralatan produksi yang digunakan dalam aktivitasnya. Kemudian ada biaya riset dan pengembangan, yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan riset atau suatu proses untuk mengembangkan suatu kegiatan produksi pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada biaya administrasi dan umum, biaya yang terkait dengan kegiatan administrasi perusahaan. Ini mencakup gaji karyawan non produksi, biaya kantor, biaya peralatan kantor, dan utilitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu biaya penjualan dan pemasaran. Biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran, penjualan, dan promosi produk. Ini mencakup iklan, pemasaran dagang, biaya penjualan, dan biaya dukungan penjualan. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.